Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Felicia Putra dari Prodi Teknik Industri angkatan 2020 dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perencanaan sistem kerja yang berjudul The Things That Kaizen Do for Better Process and the Example of It, Packaging Peanut Snack. Ini adalah nama saya dengan foto kucing. Kemudian apa itu konsep Kaizen secara sederhana? Yaitu adalah perbaikan berkesinambungan, yaitu perbaikan yang terjadi secara terus-menerus untuk menghasilkan proses yang lebih baik atau proses yang kita inginkan. Karena seperti jargon TI sendiri, tidak ada proses yang sempurna, tapi ada proses yang lebih baik. Kalau Kaizen sendiri berasal dari bahasa Jepang, yang terdiri dari Kai dan Zen. Kai artinya berubah dan Zen artinya baik. Kemudian terdapat pendapat ahli, yaitu filsafat Kaizen berpandangan bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Imai 1991. Apa yang Kaizen targetkan? Secara sederhana, Kaizen menargetkan eliminate waste in the system. Jadi, apa yang kita hilangkan? Jadi, apa waste yang kita hilangkan dalam sistem? Well, di sini ada 5 contohnya, yaitu overproduction, production lebih banyak dari permintaan, overprocessing atau dapat juga disebut investasi yang berlebihan, waiting time terdapat keterlambatan dalam sistem yang menghasilkan waktu terbang sia-sia, delay melakukan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, dan proses yang tidak diinginkan, dan defect do it try for the first time bagi untuk jargonnya. Di sini juga saya menggunakan konsep plan do check act atau PDCA. Di sini adalah plannya, itu adalah rencananya, di mana saya menargetkan untuk penetapan standarisasi untuk metode kerja pengepakan kacang dan bagaimana cara mencapai target tersebut. Yang pertama, melihat situasi secara langsung di lapangan. Kedua, memahami situasi dengan cara interview. Ketiga, identifikasi akar masalah. 4, melakukan gap analysis. 5, analisis perbaikan kerja. 6, melakukan perbaikan. 7, membandingkan perbandingan dengan kegiatan sebelumnya. Dan 8, melakukan standarisasi. Di sini saya juga menggunakan konsep lainnya, yaitu QCD, Quality Cost Delivery. Di sini untuk kualitinya Kaizen berorientasi pada mutu, dan di sini kita akan memperbaiki proses dari kegiatan pengepakan kacang, di mana akan memberikan hasil yang lebih baik dengan mengedepankan kualitas. Kemudian ada cost. Di sini saya akan menekankan biaya, tapi bukan biaya yang saya tekankan, tapi waktunya. Kemudian ada delivery atau pelayanan. Ketika menjunjung tinggi kualitas dan dapat menekan biaya, diharapkan proses pengepakan dapat memberikan pelayanan terbaik seperti waktu yang lebih cepat. Kemudian bagian kedua dari PDCA yaitu let's do it. Let's do it step by step. Ini adalah lampiran penggorengan kacang. Ini adalah video yang pertamanya. Kemudian ini adalah video yang keduanya. Kemudian saya juga melampirkan video pembungkusan kacang di mana waktu awal itu 15 detik. Ini adalah video pembungkusan kacangnya. Kemudian saya lampirkan juga video memasukkan ke toples waktu yang dibutuhkan 20 detik. Ini adalah video proses operator memasukkan kacang ke dalam toples untuk dijual ke warung. Kemudian juga saya juga menerapkan konsep 5W1H, what, why, when, where, who, and how untuk interview bersama operator. Di sini pertanyaan-pertanyaannya yang saya lemparkan ke operator, yaitu pertama, menurut Ibu, apakah ada masalah dalam proses pengepakan kacang? Kenapa hal tersebut dapat menjadi masalah? Kapan Ibu melakukan pengepakan kacang? Di mana biasanya Ibu melakukan pengepakan kacang? Siapa yang biasanya melakukannya? Dan bagaimana pengepakan kacang yang menurut Ibu benar? Oke, selamat sore. Ini adalah lampiran video saya interview dengan operator. Kemudian inilah rangkuman jawaban dari operator. Yang pertama, terdapat masalah. Kemudian, seperti kurangnya efisien, membutuhkan tenaga kerja lebih, membutuhkan waktu lebih. Kemudian, ibunya melakukan pengepakan kacang pada siang hari di bagian dapur. Kemudian, yang melakukan pekerjaan biasanya ibunya sendiri atau terkadang dibantu oleh kedua anaknya. Kemudian menurut ibu, proses pengepakan kacang yang diinginkan adalah meningkatkan fokusnya, membuatnya lebih nyaman dan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Di sini juga saya melakukan gap analysis. Saya menetapkan 3 objektif, yaitu mengurangi waktu proses pengepakan, meningkatkan fokus operator, dan meningkatkan kenyamanan operator. Setelah dilampirkan untuk current state-nya untuk masing-masing objektif, kemudian di sales state-nya untuk masing-masing objektif, dan gap-nya atau celah dari current state ke desired state-nya,
kemudian action yang saya ambil untuk mencapai desired state. Kemudian saya juga melakukan perbaikan pekerjaan. Di sini saya menggunakan peta kerja tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah peta kerja tangan kanan tangan kiri sebelum di Kaizen, yang dimana untuk tangan kanan tangan kiri memakan waktu 15 detik yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Kemudian dalam konsep Kaizen sendiri ada konsep mudah, murah, dan muri. Di mana mudah sendiri itu adalah untuk pengurangan pemborosan, murah itulah mengurangi perbedaan, dan muri adalah mengurangi ketegangan. Untuk mudah, di sini terdapat pada beberapa gerakan yang harus diubah atau dihilangkan. Kemudian untuk murah, terdapat pada pergantian tata letak meja kerja atau penyeimbangan antara tangan kanan dan kiri operator. Kemudian untuk muri, di sini saya menekankan kenyamanan operator dalam proses pengepakan kacang. Jadi apa saja yang telah berubah? Well, sebelum masuk ke Kaizen sendiri, saya akan memberikan sneak peek, yaitu perubahan pada proses pengepakan kacang, perubahan pada tata letak meja kerja, dan perubahan pada pre-activity yang dilakukan operator. Ini adalah lampiran setelah di Kaizen. Pembungkusan kacang dan memasukkan ke toples memakan waktu menjadi hanya 13 detik. Ini adalah video operator melakukan proses pengepakan kacang, di mana kita bisa lihat sendiri ada tambahan pre-activity-nya. Operator meminum air. Di sini operator disarankan untuk meminum air sebanyak 250 liter. Dengan disarankan lagi, air tersebut adalah air putih. Kemudian adalah peta kerja tangan kanan tangan kiri sesudah di Kaizen. Bisa dilihat pada tabel yang telah tertera, totalnya hanya menjadi 13 detik saja. Kemudian ini adalah before dan after pics-nya. Ini adalah tata letak meja kerja operator sebelum di Kaizen. Dan ini adalah tata letak meja kerja setelah di Kaizen. Di sini ada penambahan seperti penambahan botol minum untuk operator ketika sedang lelah melakukan pengepakan kacang dapat langsung minum di tempat. Kemudian tempat meja kerja berpindah dari dapur dan sekarang di ruang tamu untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih bagus. Dan kemudian posisi meja kerjanya diubah. Yang awalnya dari kanan ke kirinya adalah lilin, tempat kacang, dan bungkus plastik dibalik menjadi plastik, tempat kacang, dan lilin. Kemudian ini adalah before peaks, operator melakukan kegiatan pengepakan kacang. Dan ini adalah after peak, operator melakukan pengepakan kacang, di mana kita tahu sendiri posisi awal adalah operator duduk di lantai, tetapi sekarang operator duduk di atas meja. Kemudian adalah before peak, wadah tempat kacang, dan ini adalah after peak, wadah tempat kacang, ya, di mana terdapat perbedaan atau perubahan, di mana wadah kacang dilebarkan untuk menghilangkan waste atau kacang-kacang yang keluar dari plastik yang jatuh ke lantai yang tidak dapat dipakai lagi. Kemudian di sini adalah before peaks, proses kegiatan pengepakan kacang, di mana ada dua proses yang terpisah, pengepakan kacang dan memasukkan ke toples. Di sini digabungkan menjadi satu, pengepakan dan memasukkan ke toples digabungkan menjadi satu. Kemudian kita masuk ke bagian cek, di mana berdasarkan hasil didapat, waktu pengerjaan pembungkus kacang mengalami pengurangan waktu kerja dari 15 detik menjadi 13 detik. Ditambah dengan aktivitas memasukkan ke dalam toples yang digabungkan dengan kegiatan pengepakan kacang. Pengurangan waktu pengerjaan terjadi akibat peningkatan pada fokus operator yang disebabkan pada aktivitas sebelumnya. Kemudian pengurangan waktu pengepakan disebabkan oleh tingkat penerangan ruangan yang menjadi lebih baik dan posisi operator saat pengepakannya kacang diubah untuk menyesuaikan dengan kenyamanan operator. Kemudian kita masuk ke bagian action, yang ini bagian paling penting adalah standarisasi dari kegiatan Kaizen tersebut. Di sini adalah aksi-aksinya yang telah terlampirkan dalam layar. Itu sebelum kegiatan pengepakan kacang snack dianjurkan operator harus minum air terlebih dahulu. Kemudian terdapat proses pengepakan kacang dan memasukkan ke dalam toples untuk dijual, itu digabung menjadi satu. Kemudian wadah tempat kacang lebih lebar untuk mencegah kacang yang keluar dari bungkus plastik menjadi waste. Dan tempat pengepakan kacang dilaksanakan pada tempat dengan pencahayaan yang lebih baik dan operator diharuskan melakukan pengepakan dalam posisi duduk. Big thank you. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.